Salam hebat, bertemu kembali dengan Soeharto STMPD Channel. Saat ini saya akan menyampaikan tutorial tentang EKTSP. Jika sebelumnya saya menyampaikan dalam bentuk PowerPoint, maka sekarang saya akan sampaikan langsung dalam bentuk simulasi online. Jadi kita menuju ke Google. Saya gunakan Google Chrome, kemudian masuk pada alamat EKTSP, yaitu kebetulan ini saya sudah membuat shortcut langsung. Nah, alamat yang sesungguhnya adalah ada di ini. Jadi di neraca.p3jateng.go.id. Di sini kebetulan pada saat saya membuat simulasi ini, yaitu pada tanggal 21 Mei 2020, hitung mundurnya ada di 54 hari. Jadi dari batas cut off EKTSP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, waktu yang tersedia masih 54 hari. Kemudian ini ada dua menu. Yang pertama adalah menu untuk sekolah. Yang satunya adalah menu untuk pengawas. Jadi sekali lagi, ini ada dua menu, menu sekolah dan menu pengawas. Ini tampilan dari halaman awal untuk EKTSP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kita akan masuk pada menu sekolah. Kita klik di sini. Kemudian akan muncul username dan password. Username untuk sekolah diisikan dengan NPSN sekolah yang bersangkutan. Kemudian passwordnya diisi dengan tes 123, TEST 123, diisikan di sini. Kemudian di sini ada security code, ini kurang jelas, bisa di refresh kalau kurang jelas. Nah, ini sudah cukup jelas. Ini dimasukkan BC7XTR. Jadi kalau kecil-kecil, kalau angka-angka dimasukkan. Kemudian ini tahun 2020, kita masuk dengan klik login. Nah, ini sukses. Kita menuju pada halaman berikutnya. Ini tampilan berikutnya setelah kita login. Ada menu home, instrumen, cetak, logout. Kemudian kalau kita klik dengan menu home, namun sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa saya menggunakan aplikasinya SMK Kreda Duplang. Jadi tadi saya memasukkan dengan NPSN SMK Kreda Duplang. Jadi saya minta izin untuk bisa membuat video ini. Pada saat kita klik di menu home, maka akan muncul beberapa menu dari edit account, data sekolah, data guru, upload dokumen, lulusan SMK. Jadi ini sub menu dari menu home. Kita akan coba masuk di masing-masing sub menu. Ini adalah edit account. Kalau klik edit account, maka akan muncul bahwa sekolah yang nanti akan diwakili oleh admin bisa mengganti akunnya dengan nama atau personal yang ditunjuk. Di sini ada jenis kelamin, kemudian ini user nama lama bisa diganti dengan
username yang baru, ini password juga bisa diganti. Kemudian ini nama lengkap, nama panggilan, NIP, jabatan, alamat, dan sebagainya diisi. Kemudian kalau sudah, selanjutnya diklik simpan. Jadi kalau tidak seperti ini tidak ada, bisa diketik dengan tanda minus. Ya, jadi nanti selanjutnya diklik dengan simpan. Itu jika akan mengganti username atau mengganti account. Tetapi perlu diingat bahwa setelah diganti maka username dan password tidak boleh lupa, harus selalu diingat. Ini untuk menu yang pertama. Kemudian menu yang kedua berikutnya adalah data sekolah. Nah, ini data sekolah. Data sekolah harus diisi sesuai dengan yang ada. Dari ini adalah nama sekolah, kemudian NPSN, ini kabupatennya, kemudian alamatnya, tanggal verifikasi, kemudian nama sekolah, dan seterusnya harus diisi semuanya. Ya, satu baris ini adalah untuk satu kompetensi keahlian. Jadi ini semuanya, jangan sampai salah di dalam mengisi nama pejabat, baik itu verifikator tentunya adalah pengawas pembina, kemudian ada NIP-nya, kemudian unit kerja, dan seterusnya, sampai kepada kepala cabang dinas wilayah yang bersangkutan dan NIP-nya juga. Kemudian ada nama saksi ya, dari saksi 1 dan saksi 2. Kemudian jika harus menambahkan, karena di sekolah itu ada beberapa kompetensi keahlian, maka bisa diklik tombol tambah. Jadi menu tambah bisa diklik. Sebaliknya kalau ini dirasa tidak benar, maka bisa dihapus dengan diklik, diblok ya, diklik bagian ini, kemudian akan klik hapus sehingga data ini akan terhapus, kemudian diganti dengan data yang baru. Ini untuk data sekolah. Semuanya kalau ada 4 kompetensi kalian berarti harus ada 4 baris yang ditambahkan di sini. Selanjutnya untuk data guru. Data guru menunya seperti ini. Jadi ada plus PNS, ada tambah non PNS, ada edit, ada menu hapus. Ini nama-nama yang sudah ada, ini bisa diedit atau dihapus, diganti yang baru. Ada nomor, ada nama guru, ada NIP, ada NUPTK, ada mapel, ada kelas. Jadi kalau harus menambah, jika menambah guru tersebut PNS, maka diklik dengan tambah atau plus PNS. Sehingga muncul ini NPSN sekolah yang bersangkutan, NIP guru yang bersangkutan, nama PNS tersebut, NUPTK, kemudian mapel, kemudian kelas, dan kita klik OK. Kemudian jika guru tersebut non PNS, maka diklik dengan tambah non PNS. Nah, yang muncul adalah di samping NPSN, nomor induk kependudukan atau NIK. Kemudian nama non PNS, NUPTK, kemudian mapel, kemudian kelas atau peminatan. Jika benar maka diklik dengan OK. Ini tentang data guru. Kemudian menu yang berikutnya di dalam home ada upload dokumen. Ini kalau diklik maka yang muncul adalah beberapa kolom yang harus nanti diisi. Ada nomor, nama dokumen, kategori, tahun, keterangan, preview, status. Coba kalau kita klik dengan tambah,
maka yang muncul adalah nama-nama dokumen yang harus kita upload. Jadi di sini ada beberapa kategori dan di sini ada 8 dokumen wajib yang harus diupload oleh sekolah. Dari mulai pernyataan pengembangan KTSP, kemudian surat keputusan tim pengembang kurikulum, kemudian pernyataan keterlibatan Dudi di dalam sinkronisasi kurikulum, kemudian berita acara validasi KTSP, kemudian rekap nilai buku 1 atau dokumen 1, kemudian rekap nilai untuk hasil verifikasi buku 2 silabus dan buku 3 adalah RPP, kemudian surat penetapan pemberlakuan kurikulum dari kepala sekolah, kemudian rekomendasi dari cabang dinas pendidikan di masing-masing sekolah yang bersangkutan, artinya di mana sekolah itu berada. Ada 8 dokumen yang harus di-upload, ya. Jadi nanti dari sekolah harus mengupload dalam bentuk dokumen jenisnya adalah jenis PDF. Ya, ini PDF. Jadi caranya nanti adalah dokumen-dokumen tersebut tentunya sudah ada di dalam komputer, di hard disk, kemudian nanti dipilih ya dengan menggunakan pilihan choose file ini, kemudian sesuai dengan kategori nanti akan diupload. Kemudian untuk mendapatkan dokumen tersebut, jadi tadi ada beberapa format, maka di aplikasi eKTSP khususnya SMK sudah ada beberapa dokumen yang bisa kita cetak atau kita unduh terlebih dahulu. Jadi kita masuk pada menu cetak. Di menu cetak ini kita klik. Nah, di menu cetak ini akan muncul ada beberapa form yang sudah disediakan oleh aplikasi. Jadi ada form 5 untuk SMA, form 7 untuk SMK. Jadi ini memang tidak sama antara yang di sini dengan yang tadi kategori-kategori tadi, tetapi prinsipnya bahwa ini ada 3 form yang sudah disediakan, tinggal kita klik. Untuk form 7 bagi SMK adalah tentang surat penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini sudah ada, ya. Ini kalau ini, kemudian di sini tentunya ada tanda tangan komite, ada tanda tangan kepala sekolah. Jadi ini otomatis akan muncul nama kepala sekolah, unit kerja sekolah yang bersangkutan akan muncul, kemudian bisa diunduh dengan menggunakan menu unduh di sini. Ya, ini download, bisa diunduh. Diunduh kemudian dicetak, kemudian ditandatangani, distempel, kemudian di scan dan akhirnya di-upload kembali di menu upload. Kemudian untuk form berikutnya masih di menu cetak adalah untuk pernyataan, ya. Pernyataan ini kalau SMA disebut dengan F6, kalau SMK disebut dengan F1. Yaitu tentang surat pernyataan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di sini juga sudah ada narasinya, tinggal nanti diunduh di sini. Dan di sini juga ada tanda tangan kepala sekolah, tentunya di stempel sekolah. Kemudian di sini ada tanda tangan pengawas pembina dari sekolah tersebut. Ini pun juga sudah muncul otomatis manakala di data sekolah sudah diisi dengan lengkap dan dengan benar. Kemudian masih lagi untuk dari menu cetak, yaitu tentang
4 untuk SMK, yaitu tentang berita acara. Jadi berita acara ini seperti ini untuk redaksinya, untuk formatnya, yang menyatakan bahwa pihak kedua ya sudah melakukan verifikasi baik itu dokumen 1, dokumen 2 maupun dokumen 3. Jadi di sini ada pihak pertama itu adalah kepala sekolah, kemudian pihak kedua adalah pengawas pembina. Dan di sini ditandatangani oleh yang bersangkutan, demikian juga pihak pertama yaitu kepala sekolah. Ini pun juga bisa diambil dari menu download. Ini yang lainnya berarti nanti sesuai dengan yang diharapkan, kita masuk pada menu home lagi. Yang lainnya seperti SK tentunya sudah cukup jelas. Kemudian kalau yang nomor 3, keterlibatan dalam sinkronisasi kurikulum, silakan. Kalau SMK tentunya ada studi, mungkin ada praktisi di bidang yang lain, mungkin kewirausahaan atau mungkin yang lain, dipersilakan. Kemudian berita acara tadi sudah ada, rekap buku 1, tentunya hasil verifikasi dengan menggunakan instrumen yang dilakukan oleh pengawas, kemudian atau mungkin oleh tim pengembang kurikulum yang juga harus diketahui oleh pengawas. Kemudian ini adalah rekap nilai buku 2, buku 3 ya. Biasanya bisa nanti formatnya itu nomor, kemudian kolom berikutnya adalah nama guru, kolom berikutnya adalah silabus, kemudian kolom berikutnya adalah RPP. Jika nanti nomor 1 nama gurunya siapa, mata pelajaran ya, mata pelajaran apa, baru kemudian berapa nilai silabus, berapa nilai RPP. Nanti semuanya direkap, kemudian di scan atau di convert menjadi PDF. Kemudian surat penetapan pemberlakuan kurikulum sudah ada, tadi sudah ada di menu cetak ya di sini. Hingga sudah tinggal nanti juga di scan, kemudian di upload. Kemudian yang ke-8 ini rekomendasi dari cabang dinas. Nanti akan muncul secara otomatis apabila sekolah sudah mengupload 7 dokumen ini. Jadi dokumen ini nanti akan diupload, kemudian akan divalidasi oleh pengawas pembina. Setelah itu dari admin cabang dinas akan melaksanakan approval. Sehingga setelah di-approval nanti akan muncul menu download atau ya menu download untuk rekomendasi dari cabang dinas. Jadi rekomendasinya sekarang sudah langsung bersifat elektronik. Jadi seperti nanti pengesahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah tentang menu upload dokumen. Kemudian menu berikutnya adalah tentang lulusan SMK. Ini kita klik, maka nanti sekolah agar mengisi ya data lulusannya dari dari tahun ke tahun ya. Ini beberapa ada tambah, ada hapus, ini bisa diekspor dari Excel ya. Nanti bisa dimasukkan di sini. Dari tahun berapa, kemudian kompetensinya apa, alumninya berapa pada tahun yang bersangkutan, putra berapa, putri berapa, totalnya berapa, yang bekerja berapa ya. Ya, kemudian
relevansinya seperti apa, relevan apa tidak, dan seterusnya. Melanjutkan, ya, diisi semuanya, ya, diisi semuanya. Ini tentang menu lulusan SMK. Jadi semua menu-menu ini harus diisi. Baik, jadi ini adalah tentang penjelasan tentang submenu, ya, submenu dari home. Kemudian bagaimana sekolah untuk bisa mengupload dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Maka langkah yang harus dilakukan adalah mengeklik data sekolah. Ya, data sekolah, diklik, kemudian klik instrumen. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, pada saat sekolah akan menambahkan mengupload dokumen 1, maka yang harus diklik adalah di menu instrumen. Jadi menu instrumen ini, ya, diklik, oke. Kemudian akan muncul yaitu nomor urut, kemudian kompetensi keahlian di sekolah yang bersangkutan. Ini pun akan otomatis keluar sesuai dengan data sekolah. Kemudian ini diisi dengan link. Jadi dokumen 1 harus diunggah dulu di Google Drive. Kemudian link Google Drive nanti dimasukkan di sini, ya, dengan double klik. Nah, jadi bisa memakai gg.gg, bisa memakai bit.ly, bisa juga memakai s.id. Jadi bisa untuk memperpendek, karena biasanya kalau hasil link dari Google Drive itu akan panjang dan tidak terbaca, tidak bisa terdeteksi itu adalah file apa, maka dengan menggunakan aplikasi gg.gg atau bit.ly atau SID, silakan nanti dimasukkan. Katakan kalau gg.gg berarti gg.gg, jadi tinggal nanti ngopi saja, ya, dan seterusnya dimasukkan seperti itu, ya. Cukup di copy kemudian dipaste di sini, ya, nanti muncul di sini. Kemudian nilainya dimasukkan juga, berapa nilai hasil verifikasi dari pengawas pembina, ya, atau oleh TPK dalam bentuk penjaminan mutu internal, kemudian juga nanti diketahui oleh pengawas pembina, ya, kita dimasukkan di sini. Itu untuk dokumen 1. Jadi nanti kalau di sini sekolah yang bersangkutan ada beberapa kompetensi keahlian, otomatis akan muncul beberapa kompetensi keahlian. Kemudian selanjutnya adalah untuk dokumen 2 dan dokumen 3. Maka yang harus diklik adalah instrumen guru. Ini kita klik, ya, instrumen guru, maka akan muncul daftar guru yang sudah di entry tadi di menu awal tadi, ya. Jadi akan muncul, jadi kalau diklik instrumen guru kemudian klik instrumen akan muncul daftar guru. Sama halnya dengan dokumen 1. Sekali lagi saya ulangi, inilah instrumen guru. Jadi kita coba kembali ke menu ini, data sekolah, kemudian ini ada, ya, ada beberapa tadi submenu. Kemudian kita masuk, kalau data sekolah lagi adalah untuk mengunggah dokumen 1 atau buku 1. Kemudian untuk data guru yaitu silabus dan APP, maka yang kita klik adalah data guru. Oke, data guru, kemudian kita klik instrumen, maka muncul data guru. Jadi sama dengan pada saat kita mengisi buku 1, maka ini kita klik 2 kali, ya, kemudian diisi, copy, paste. Jadi silabusnya kalau di sini Pak Agus Purnomo, nanti diupload di Google Drive, kemudian linknya
dipendekkan dengan menggunakan GG.GG. Mungkin bisa disepakati sekolahan itu untuk membuat nama filenya supaya mudah dipahami. Satu contoh misalnya saja, ini contoh saja. Katakan ini adalah silabus untuk mata pelajaran matematika. Ini aja bisa begitu ya, matematika. Ya. Kemudian bisa minus atau underscore, kelasnya mungkin kelas 10. Kemudian gurunya mungkin ini adalah gurunya adalah Agus. Ya. Mungkin begini. Ya, kemudian bisa dimasukkan. Nah, sehingga di sini akan muncul lebih jelas ya. Jadi link ini menunjukkan adalah ini link silabus untuk pelajaran matematika kelas 10 dan nama gurunya adalah Pak Agus. Ini salah satu contoh. Masing-masing sekolah bisa membuat kesepakatan ya, sehingga hanya dengan tujuan bahwa rename atau perubahan nama link ini bisa dipahami. Kemudian nilainya pun juga dimasukkan. Jadi hasil dari verifikasi silabus dimasukkan di sini. Maaf. Jadi kemudian kalau yes dan no ini adalah kewenangan pengawas pembina, jadi sekolah tidak bisa ngeklik ya, baik yes maupun no. Kemudian di sini juga ada RPP sama. Jadi validasi RPP di sini juga link Google Drive diklik 2 kali. Kemudian kalau menggunakan copy paste juga nanti di copy kemudian di paste sini. Kemudian juga nilainya juga diisi di sini dengan klik 2 kali. Ya, jadi seperti ini. Jadi untuk untuk mengupload buku 2 yaitu silabus dan buku 3 yaitu RPP semuanya diisikan di sini. Ya. Itu. Kemudian kalau sudah berarti tugas sekolah kembali lagi tadi untuk mengupload yaitu dokumen ini upload dokumen. Jadi tadi kalau tadi saya terangkan tentang bagaimana mencetak, mendownload dari format-format yang ada sekarang setelah mengunggah dokumen 1 di data sekolah ya, kemudian klik instrumen mengunggah buku 2 di data guru dan juga buku 3 ya sama, klik instrumen muncul, kemudian kita atau sekolah melakukan upload dokumen. Jadi lebih baiknya pada saat sekolah sudah mengupload dokumen 1, 2, dan 3 komunikasi dengan pengawas pembina, kemudian pengawas pembina akan melakukan verifikasi dan validasi ya, untuk mengatakan bahwa disetujui dengan nanti akan diklik dengan yes atau sebaliknya belum disetujui, sehingga akhirnya sekolah harus melakukan revisi dokumen ya. Kalau sudah kemudian nanti karena ada tanda tangan pengawas, tanda tangan kepala sekolah, tentunya harus memintakan tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan pengawas pembina ya. Nah, di dalam masa pandemi COVID ini silakan bisa dikomunikasikan dan bisa dibuat bagaimana mekanismenya sangat tergantung dari masing-masing pengawas pembina ya. Bisa mungkin dengan menggunakan harus ketemu atau bisa juga dengan menggunakan berbasis elektronik ya. Jadi nanti ini diupload ya. Jadi ini ada pilihan ini. Jadi sekali lagi bahwa dokumen yang diupload filenya jenisnya adalah PDF ya. Ini adalah choose file, nanti akan muncul ya. Jadi nah, nanti bisa dicari ya, di mana file tersebut disimpan ya.
Kemudian ya ini keterangan, ini mungkin akan tentatif ya, bisa diisi bisa tidak. Kemudian kalau sudah diklik dengan tombol kirim. Di sini ada pernyataan. Dengan mengklik tombol upload ini, saya selaku kepala sekolah yang tentunya diwakili oleh tim pengembang kurikulum atau admin menyetujui laporan yang saya kirim ini. Kemudian klik kirim. Ini kemudian nanti ditambah ya, kalau mau ngupload lagi ditambah, kemudian klik dokumen ini ya. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini. Kemudian langkah berikutnya kalau sudah diupload, maka dari pihak cabang dinas akan melakukan approval. Tentunya akan baik kalau pengawas yang bersangkutan atau sekolah yang bersangkutan bisa memberitahu kepada cabang dinas atau petugas atau adminnya bahwa sudah melakukan tahapan sampai pada penguploadan dokumen, sehingga nanti dari pihak cabang dinas akan melakukan approval. Jika sudah, maka nanti akan muncul ya pada menu cetak ini akan muncul nanti rekomendasi cabang dinas. Jadi langsung muncul dan sama caranya nanti akan diunduh di menu unduh. Selanjutnya dicetak dan dimintakan nomor agenda dan tentunya stempel. Ya, ini juga nanti kebijakan di masing-masing cabang dinas. Nah, karena sekali lagi kita di masa pandemi COVID-19, teknisnya seperti apa, kemudian hasilnya nanti di-scan dalam bentuk PDF, kemudian nanti juga di-upload, ditambahkan dokumen sini. Nah, ini dokumen yang nomor 8, yaitu rekomendasi cabang dinas. Sehingga tahapan-tahapan ini sampai pada tadi sekali lagi ada tahapan lulusan SMK, ini pun juga harus diisi. Setelah diisi maka sekolah yang bersangkutan tinggal menunggu untuk munculnya pengesahan atau pengesahan elektronik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Tentunya nanti juga akan muncul di sini secara otomatis ya. Ya, di sana tadi adalah rekomendasi dari cabang dinas, nanti akan muncul lagi adalah tentang menu ataupun tampilan tentang pengesahan. Ya, nanti juga akan akhirnya juga diunduh. Dengan demikian kalau tahapannya semuanya sudah selesai, maka tahapan untuk pengelolaan EKTSP di satu sekolah tadi sudah selesai. Ya, jadi sudah selesai. Tinggal menunggu tinggal langkah selanjutnya yaitu kalau mau dijilid berarti harus dicetak baik dokumen 1, 2, dan 3 itu kemudian sangat tergantung dari kebutuhan sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika dianggap baik silakan like dan juga silakan subscribe, dan jika memang butuh atau bermanfaat dan bisa mau di-share, silakan juga bisa di-share ke teman-teman yang lain yang mungkin juga membutuhkan informasi seperti ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya, tetap semangat dan salam hebat.